Salam guru penggerak, saya Yanti Barriello MPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk merefleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya dipandu oleh 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa pembelajaran saya analogikan bagaikan sebongkah tanah liat di tangan perajin. Tanah liat adalah murid dan perajin adalah guru. Perajin bebas mengolah dan membentuk tanah liat sesuai keinginannya. Apakah menjadi vas bunga, kuali, piring, atau patung. Tanah liat tidak dapat mempengaruhi keinginan perajin. Sehingga saya memandang murid saya. 1. Murid adalah objek pembelajaran dan guru berhak mengatur semua kegiatan pembelajaran. Kedua, murid harus tenang pada saat pembelajaran. Ketiga, guru mengetahui segalanya sehingga wajib mentransfer ilmunya pada murid atau pembelajaran berpusat pada guru. Keempat, murid mempunyai kemampuan yang sama. Jika tidak mencapai KKM, saya akan memandangnya sebagai murid yang bodoh. Kelima, keberhasilan pembelajaran diukur dari pencapaian ketuntasan maksimal murid atau hanya mementingkan kognitif saja. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini saya salah karena 1. Karena memandang murid sebagai objek pembelajaran. Seharusnya mereka menjadi subjek dalam pembelajaran dan guru hanya fasilitator atau pendidikan berpusat pada anak. Kedua, dalam pembelajaran tidak selamanya murid harus tenang, tetapi mereka merdeka atau tanpa tekanan, merasa senang, dan guru dapat membawa permainan dalam pembelajarannya karena kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Ketiga, guru harus menuntun anak ke dalam pembelajaran agar mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri tentang ilmu pengetahuan yang kita ajarkan. Keempat, keberhasilan pembelajaran tidak dinilai dari ketuntasan KKM saja, tetapi dinilai secara holistik dari segi kognitif, keterampilan, dan sosialnya. Kelima, pendidikan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 6. Setiap anak adalah unik dan istimewa. Kehendak kita sebagai pendidik memandang anak sebagai manusia yang hidup menurut kodratnya sendiri. Ketujuh, pendidikan yang berpusat pada anak dengan pendekatan yang didasari oleh hati yang suci, cinta, dan kasih sayang, dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasakan, dan memberi perhatian. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan
menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk murid, karena esensinya dari sebuah pembelajaran adalah bagaimana membuat murid belajar tentang banyak hal. 2. Saya menggunakan pendekatan holistik dan seimbang dari aspek cipta, rasa, karsa, dan pekerti dengan mempertimbangkan karakteristik anak yang pada dasarnya beragam dan unik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pembelajaran harus lebih berpihak pada anak atau berpusat pada anak. Keenam, mengutamakan cinta dan kasih sayang dalam menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikianlah penyampaian saya. Terima kasih. Mari kita bekerja sama melakukan perubahan dalam pendidikan. Salam bahagia, guru penggerak.